Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Jalan Tol Cipularang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah ke sana. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Jalan Tol Cipularang, akronim dari Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang, adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Kecamatan Cikampek di Kabupaten Karawang dan Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April tahun 2005. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa cikal bakal pembangunan tol ini dimulai sejak tahun 1990-an. Kala itu pemerintah pada awalnya berencana akan membuat jalan tol penghubung antara Jakarta dengan Bandung yang akan bercabang dari Tambun atau Cikarang Barat. Kemudian berbelok ke selatan menuju Jonggol lalu Cianjur hingga Padalarang yang terhubung dengan tol Padalenyi. Rencana proyek ini sempat dinamakan Plan Tol Cigolarang. Jarak antara Jakarta dengan Bandung dengan trayek tol via Jonggol atau Cigolarang lebih singkat dari tol yang saat ini. Namun, akhirnya proyek ini gagal bersamaan dengan gagalnya rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol. Akhirnya tol ini dibuat melintasi pegunungan Timur Jatiluhur yang jalannya sebenarnya lebih curam dan diharuskan membangun banyak jembatan yang panjang dan tinggi untuk menyeberangi sungai dan jurang di trayek tersebut. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sejak dibuka pada tanggal 26 April tahun 2005, telah 2 kali terjadi peristiwa amblasnya jalan. Setelah kejadian ini, truk dan trailer tidak boleh masuk jalan tol Cipularang. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa daerah di ruas tol Cipularang yang rawan kecelakaan adalah sepanjang kilometer 90 sampai dengan kilometer 100, di mana sepanjang 10 kilometer tersebut arus dari arah Jakarta mengalami tanjakan panjang dan arus sebaliknya mengalami turunan panjang. Di dalam 10 km tersebut, setiap tanjakan panjang dan curam biasanya terdapat penambahan lajur untuk truk dan bus yang berjalan lambat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa tanggal 3 September tahun 2011 ada 10 orang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Cipularang Kem 97 saat bertolak dari Cimahi menuju Jakarta. Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saipul sendiri hilang keseimbangan kemudian menabrak pembatas jalan. Diduga akibat supir mengemudi dalam keadaan mengantuk. Supir mengalami luka ringan dan ada perempuan yang meninggal dunia akibat terlempar dari mobil yang mereka tumpangi. Pada hari yang sama jenazah si perempuan yang diketahui tengah hamil 2 bulan langsung dimakamkan di TPU Baros, Cimahi, Jawa Barat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa pada Senin tanggal 11 November tahun 2024 terjadi kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat. Tabrakan yang melibatkan puluhan kendaraan itu terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang arah Jakarta dari Bandung. Communication Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division dinyatakan kecelakaan itu bermula dari truk pengangkut kardus yang kehilangan kendali. Terjadi kecelakaan melibatkan sebuah truk pengangkut kardus di KM 92 ruas tol Cipularang arah Jakarta. Dari sebuah video yang dikirimkan oleh patroli Jalan Raya Induk Cipularang, Komisaris Polisi Joko Prihantono dan beredar di media sosial, terdapat pengendara yang merekam detik-detik kecelakaan terjadi. Dalam video tersebut, jalanan tampak basah karena hujan.
Lalu sebuah truk bermuatan penuh menyalip kendaraan lain dari lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Truk tersebut terguling ke arah kiri menubruk sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Usai kejadian, terlihat sejumlah mobil saling bertumpuk dan beberapa pecahan bagian mobil berserakan di jalanan. Saat ini, terdapat 21 kendaraan yang terdampak dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan diduga disebabkan karena truk tersebut mengalami remblong. Kendaraan kontainer tidak dapat melakukan perlambatan atau pengereman, sehingga kendaraan hilang kendali kemudian terbalik di jalur. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abraham Abbas mengatakan, belum bisa memastikan apakah kesulitan perlambatan itu disebabkan karena remblong atau karena jalanan licin dan kendaraan tersebut melaju dengan kencang. Kita gunakan metode TAA dan Scientific Crime Investigation yang melibatkan tim Polda dan Mabes, kata Jules dalam keterangannya yang dikutip Tempo. Kepolisian bersama dengan petugas lain tengah mengevakuasi dan mendata korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Sampai saat ini terdapat 27 korban luka-luka dan 1 orang meninggal. Akibat kejadian tersebut, seluruh lajur tidak dapat dilalui, sehingga pengguna jalan yang hendak menuju Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning di KM 116 dan masuk kembali melalui GT Jatiluhur di KM 84. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, dalam sebuah wawancara pada 2019 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan waktu itu mengatakan, kemungkinan kecelakaan di tol Cipularang terutama kilometer 90-an. Terjadi karena geometrik jalan yang tak biasa. Geometrik jalan adalah bentuk atau ukuran jalan. Dari sisi geometrik jalan memang agak menikung dan menurun, terutama dari arah Bandung menuju Jakarta. Kecenderungan kendaraan akan memacu kecepatan, padahal jalannya menikung. Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi, bahwa jalur tersebut turunannya panjang, sehingga pengemudi harus berhati-hati. Selain itu disebut pula faktor kelalaian pengemudi yang melanggar batas kecepatan. Menurut penelitian dari jurusan Teknik Sipil, Universitas Jenderal Ahmad Yani yang dimuat di Jurnal Teknik tahun 2019. Dari data yang dianalisis dengan metode pembobotan korps lalu lintas Korlantas, lokasi blacklink dan black spot di Tol Cipularang paling tinggi di KM 91-93. Dari aspek geometrik jalan, terdapat 3 tikungan pada KM 91-93, yang menurut para peneliti, berdasarkan evaluasi sudah memenuhi spesifikasi ditinjau dari radius tikungan, kelandaian dan jarak pandang, jenis kecelakaan yang dominan, antara lain kecelakaan tunggal dan tabrak depan belakang karena pengemudi yang kurang antisipasi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, salah satu mitos paling terkenal tentang Tol Cipularang adalah kilometer 97 yang sering dianggap sebagai area angker. Banyak pengemudi melaporkan mengalami gangguan aneh, seperti tiba-tiba, 1. Merasa mengantuk, 2. Melihat bayangan misterius, 3. Atau kehilangan kendali kendaraan di area ini. Beberapa orang menghubungkan keangkeran ini dengan adanya energi mistis di sekitar kawasan tersebut. Namun, ada juga yang menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, seperti kondisi jalan yang memengaruhi konsentrasi pengemudi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, ada yang melekat pada Tol Cipularang yaitu ada kaitannya dengan sosok Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan menurut kepercayaan Jawa. Beberapa orang percaya bahwa tol ini melewati area yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, sehingga memerlukan penghormatan khusus. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, kilometer 90 juga disebut-sebut sebagai salah satu area yang penuh misteri. Beberapa pengendara mengaku melihat bayangan hitam atau sosok perempuan di sekitar pepohonan di area ini. Pohon-pohon di sepanjang jalan ini dianggap memiliki energi mistis yang kuat. Masyarakat setempat mengaitkan mitos ini dengan kepercayaan bahwa pohon-pohon besar sering menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, Tol Cipularang sering kali menjadi lokasi kecelakaan fatal, terutama di beberapa kilometer tertentu.
Hal ini memunculkan mitos bahwa kecelakaan tersebut bukan sekadar karena kelalaian, tetapi juga disebabkan oleh campur tangan makhluk gaib atau kutukan. Secara ilmiah, kecelakaan biasanya disebabkan oleh faktor manusia, seperti kecepatan berlebihan atau kondisi kendaraan, serta desain jalan yang menantang. Namun cerita mistis tetap berkembang di masyarakat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa pengendara dan penumpang mengaku melihat penampakan makhluk gaib di sepanjang tol ini, seperti sosok perempuan berbaju putih, suara tangisan atau kendaraan hantu yang tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara nyata, penampakan ini sering kali dikaitkan dengan kelelahan atau sugesti psikologis akibat perjalanan panjang. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa pernah terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92. Sehingga jadi perbincangan banyak orang. Terlebih kecelakaan di ruas tol tersebut bukan sekali ini terjadi. Tak ayal, jalur tol Cipularang atau tol Purbalenyi dijuluki sebagai jalur tengkorak yang angker dan penuh misteri. Banyaknya kecelakaan maut di tol Cipularang atau tol Purbalenyi membuat sebagian masyarakat mengaitkannya dengan mitos di lokasi tersebut. Adapun mitos yang berkembang di kawasan Cipularang adalah mengenai keberadaan Gunung Hejo di kawasan tol tersebut. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Gunung Hejo dipercaya menjadi tempat petilasan Prabu Siliwangi. Pada saat pembangunan tol Cipularang, masyarakat sekitar dijanjikan untuk dibuatkan jalan ke arah Gunung Hejo dan membangun sebuah musala. Namun, janji tersebut tidak terlaksana sehingga ada anggapan bahwa penunggu Gunung Hejo marah dan meminta tumbal. Selain itu, cerita mistis saat tol dibangun juga sempat berkembang. Ada yang menyebut kontraktor berusaha mengeruk Gunung Hejo agar jalan tol menjadi lebih lurus dan pendek, sehingga biaya pembangunan dapat ditekan. Namun berbagai upaya termasuk menggunakan alat berat tidak dapat menembus Gunung Hejo. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.